Hola Mina, yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Spoiler Black Clover chapter 381 sudah tersebar di internet. Dan seperti biasa, selalu membawa kejutan yang membuat kita geleng-geleng kepala. Dan di video kali ini kita akan bahas dulu chapter 381-nya. Karena chapter ini menjadi titik awal pertarungan lanjutan yang benar-benar penting dalam puncak cerita. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Black Clover chapter 381 berjudul Ultimate Mage, atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya bisa kita artikan sebagai penyihir terhebat. Seperti biasa di halaman pertama kita disambut dengan sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, apa sebenarnya kekuatan sejati Yuno yang kini berbalut kekuatan Asta itu. Catatan editor kali ini menjadi semacam penegasan bahwa chapter kali ini akan fokus pada kekuatan Yuno yang baru saja mendapatkan anti sihir dari Asta. Dan jelas, di tangan Yuno, anti-sihir ini tidak akan menjadi kekuatan yang biasa saja. Di bagian awal chapter, kita mendapatkan para anggota Blackpool mulai menyadari ada yang berbeda dari Yuno. Finral bahkan berkomentar dengan cukup heran bahwa kini Yuno pun terlihat seperti dibalut oleh aura yang sangat mirip dengan kekuatan anti-sihir milik Asta. Kemudian kita beralih ke Lucius dan Yuno yang masih belum melakukan pertarungan. Mereka saat itu justru masih beradu argumen terlebih dahulu. Lucius mengatakan dengan cukup jujur bahwa Yuno adalah ancaman paling berbahaya baginya saat ini. Setelah itu tanpa basa-basi lagi, Yuno langsung menghadapi Lucius dalam pertarungan 1 lawan 1. Yuno terlihat mengayunkan pedang Asta, dan di sini ada hal menarik karena Yuno sempat terkejut saat itu. Dia berpikir dengan berkata di dalam hatinya, si idiot berotot itu, dia mengayunkan sesuatu seberat ini. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi menunjukkan respect Yuno kepada Asta, karena Yuno akhirnya merasakan langsung bagaimana berat dan kerasnya beban Asta saat bertarung, yang bahkan bisa menyamai dan melampaui kekuatannya. Lucius pun kini terlihat lebih serius dan berhati-hati. Dia mengatakan bahwa dia harus berhati-hati saat menghadapi serangan anti-sihir, karena anti-sihir memang sangat berbahaya. Dia bisa meniadakan segala bentuk sihir, dan Lucius tidak akan menghadapinya dengan ceroboh. Kemudian Yuno menggabungkan sihir bintangnya dengan anti-sihir, lalu mengeluarkan mantra sihir baru bernama Black Crescent Moon of the Kamaitachi, atau bulan sabit hitam Kamaitachi. Kamaitachi sendiri adalah yokai Jepang, sering digambarkan sebagai makhluk mirip musang dengan cakar tajam seperti sabit. Nah, serangan Yuno itu seperti bulan sabit atau cakar tajam dari Kamaitachi itu. Dan sebenarnya mantra itu adalah mantra sihir lama dari sihir anginnya yang dulu sering Yuno gunakan, yaitu Crescent Kamaitachi. Setelah itu Lucius menggunakan sihir permeasi, yaitu kemampuan untuk menjadi tak terlihat dan menembus benda padat. Kemampuan ini dulunya milik Gueldre Poizot, mantan Kapten Purple Orca. Lucius mengatakan bahwa Yuno tidak akan bisa melihat sihir permeasinya. Dengan kemampuannya itu, Lucius berniat menyerang Yuno dari titik lemahnya, yaitu bagian tubuh yang tidak dibalut anti-sihir, lalu menghabisinya dengan sihir jiwa. Tapi saat Lucius mencoba menyerang Yuno dari belakang, tiba-tiba sihirnya menghilang. Sontak Lucius berkata, kekuatan sihirnya menghilang. Hal itu ternyata bisa terjadi karena Yuno mengaktifkan mantra sihir kombinasinya lagi. Kali ini Yuno mengaktifkan Black Neverland, yaitu versi gelap dari mana zone Neverland miliknya, yang kini sudah dicampur dengan anti-sihir. Saat itu Lucius mengatakan bahwa dia akan menunggu dan memanfaatkan waktu sampai Black Neverland-nya Yuno menghilang sendiri karena kehabisan anti-sihir. Tapi Yuno menjawab bahwa dia akan membunuh Lucius sebelum itu terjadi. Setelah itu kita beralih ke Noel. Noel sedang dalam kondisi terpojok karena kebangkitan Asier Silva yang tidak diduga-duga, bahkan hanya beberapa waktu setelah dikalahkan Noel dan saudaranya dengan sekuat tenaga. Saat itu Noel mengatakan bahwa dia sudah tidak punya banyak kekuatan sihir yang tersisa. Kemudian kita beralih ke Mereoleona yang ternyata berada di tempat yang sama dengan Noel. Mereoleona berkata kepada Noel, "Lakukan Noel, dia bukan lagi ibumu, aku akan mengurusnya." Di sini sepertinya Mereoleona akan berhadapan dengan Asier Silva.
Setelah itu kita beralih lagi ke adegan berikutnya, di mana kita melihat Mimosa sudah bersama Asta yang terbaring di tanah. Kita belum mendapatkan penjelasan, apakah Mimosa yang menghampiri Asta, atau justru Asta yang dibawa seseorang menuju lokasi Mimosa di posko penyembuhan. Tapi yang pasti, saat itu Mimosa mengatakan bahwa dia hanya bisa menyembuhkan luka Asta menggunakan Ultimate Magic. Hanya saja dia tidak punya cukup kekuatan sihir yang tersisa untuk menggunakannya. Mimosa sebenarnya bisa saja menggunakan Ultimate Magic-nya saat itu, yaitu dengan mengerahkan semua kekuatan sihir yang tersisa. Dan dia pun berencana untuk melakukan hal itu. Tapi saat itu dia ragu-ragu, karena jika itu dilakukan, maka akan membuatnya kehabisan tenaga, dan dia tidak akan punya kekuatan lagi untuk membantu ksatria sihir lainnya yang terluka. Mimosa pun berpikir bahwa Asta pasti tidak ingin nyawanya diselamatkan dengan mengorbankan yang lainnya. Tapi para ksatria sihir yang terluka lainnya terus mendorong Mimosa untuk tetap menyelamatkan Asta. Mereka memberitahu Mimosa bahwa dia harus melupakan mereka, dan sebaiknya Mimosa menyembuhkan Asta saja, karena mereka membutuhkan Asta untuk menyelamatkan kerajaan. Mereka mengatakan bahwa mereka akan menahan para malaikat tak berkaki Lucius di saat Mimosa menyembuhkan Asta nanti. Setelah mendengar itu, tekad Mimosa semakin bulat. Dia mengatakan bahwa dia pasti akan menyembuhkan Asta. Tapi tidak lama kemudian, tiba-tiba Morris muncul dengan niat untuk menghapus Asta si cacat dunia demi Lucius. Tapi sebelum Morris sempat menyentuh Mimosa atau Asta, tiba-tiba muncul Mars dan geng kerajaan Diamond. Mars mengklaim bahwa Asta bukanlah cacat, tapi dia adalah temannya. Dan itu mengakhiri spoiler Black Clover chapter 381. Ada beberapa poin menarik di sini. Pertama, ucapan Lucius tentang Yuno yang menjadi ancaman utama dalam rencananya. Kalimat ini cukup mengejutkan, mengingat Lucius sebelumnya selalu bersikap superior, menganggap semua orang tak lebih dari pion dalam rencananya. Tapi terhadap Yuno, dia bahkan mengaku harus berhati-hati. Ini bisa menjadi indikasi bahwa dalam timeline alternatif atau masa depan yang dia lihat melalui kekuatan sihir waktu miliknya, Yuno adalah sosok yang memiliki kemungkinan tertinggi menggagalkan rencananya, bahkan lebih dari Asta. Ya, entah kenapa Yuno bisa lebih berbahaya dari Asta, terutama dalam konteks menggagalkan rencananya. Tapi jika melihat kekuatan, baik fisik, kecerdasan, bakat, dan lain sebagainya, Asta memang di bawah Yuno. Asta memang kuat, tapi anti sihirnya hanya bisa bekerja jika dia bisa mengenai targetnya. Asta pun terlalu impulsif, serangannya monoton, dan mudah terbaca untuk diantisipasi secara taktik. Sementara Yuno sangat cerdas, tenang, dan penuh perhitungan. Dia tidak mudah terpancing emosi seperti Asta, dan dia pun bisa beradaptasi dengan sangat cepat dalam pertarungan. Dia pun memiliki banyak sekali mantra sihir, jadi serangannya tidak monoton, termasuk menciptakan mantra sihir yang menjadi counter dari sihir waktu milik Lucius, yaitu Mana Zone Neverland, yang kini dia gabungkan dengan anti sihir, yang merupakan counter dari segala sihir. Jadi seharusnya Black Neverland itu saat ini bisa menjadi counter dari Lucius. Hal menarik lainnya adalah di chapter ini dan chapter selanjutnya akan ada pertukaran lawan bertarung. Asiar Silva yang sebelumnya dilawan oleh Noel, kini akan dilawan Mereoleona yang sebelumnya melawan Morris. Sementara Morris sendiri akan menghadapi Mars dan kawan-kawan dari kerajaan Diamond. Kedua pertarungan itu dipilih bukan secara acak, tapi ada ikatan dan koneksi di antara mereka. Kita tahu, Mereoleona di masa lalu dilatih oleh Asiar Silva. Dia menjadi sekuat sekarang ada andil dari Asiar Silva. Sementara Morris adalah mantan ilmuwan kerajaan Diamond yang kabur ke kerajaan Spade. Dan Mars beserta rekan-rekannya yang lain adalah hasil uji coba Morris yang dulu membuat mereka kehilangan rasa kemanusiaannya. Sebenarnya masih banyak hal menarik lainnya di chapter ini, tapi nanti kita akan bahas secara detail dalam review lengkapnya setelah manga resminya dirilis. Untuk saat ini cukup sekian. Selanjutnya kita akan membahas spoiler Black Clover chapter 382. Jika kalian memiliki pendapat, asumsi, spekulasi, dan bahkan teori, kalian bisa tuliskan semuanya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.